Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwata illa billah. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk sama-sama hadir di perkuliahan kita ya di pertemuan yang ketiga ya kali ini. Ya, untuk mempersingkat waktu untuk hari ini kita minta untuk saudari Askia ya akan tampil. Silakan untuk mempresentasikan materinya ya. Waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya untuk memanfaatkan dan nanti membuka sesi tanya jawab. Ya, tepat silakan. Apakah sudah terlihat di layar, teman-teman? Sudah. Udah. Baik, Ana mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ustadz Jundi Suhardin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih kontemporer serta teman-teman mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi presentasi dengan tema peran ijtihad, fatwa, dan maqasid syariah dalam fikih kontemporer. Latar belakang dari materi ini adalah perkembangan pada zaman ini yang begitu cepat, terutama di era globalisasi, menghadirkan berbagai permasalahan baru dalam kehidupan umat Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sistem ekonomi global, serta isu-isu sosial budaya menuntut hukum Islam yang relevan. Disinilah pentingnya peran ijtihad, fatwa, dan maqasid syariah sebagai instrumen utama dalam fikih kontemporer. Ijtihad adalah instrumen metodologis bagi ulama dalam menggali hukum dari Al-Quran dan hadis ketika tidak ditemukan nas yang eksplisit. Kemudian fatwa hadir sebagai jawaban aplikatif bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum. Sedangkan maqasid syariah memberikan landasan filosofis agar hukum Islam tetap berorientasi pada kemaslahatan. Kemudian pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama tentang pengertian ijtihad, fatwa, dan maqasid syariah. Yang kedua, sejarah perkembangan ijtihad dan urgensinya dalam konteks kontemporer. Yang ketiga, peran ijtihad, fatwa, dan maqasid syariah dalam fikih kontemporer. Serta yang terakhir yaitu pembahasan tentang studi kasus penerapan ijtihad, fatwa, dan maqasid syariah.
Pembahasan yang pertama yaitu berkaitan dengan ijtihad. Pengertian ijtihad itu sendiri yaitu secara bahasa berasal dari kata al-juhud atau al-ijtihad yang berarti kesungguhan, upaya maksimal atau pengerahan segala kemampuan. Sedangkan secara istilah, para ulama usul fikih mendefinisikan ijtihad sebagai usaha seorang mujtahid untuk menemukan hukum syar'i terhadap suatu masalah yang tidak memiliki dalil qat'i secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di sini ada beberapa definisi ijtihad menurut para ulama. Yang pertama dari Imam Al-Ghazali, disebutkan bahwa ijtihad itu merupakan pengerahan kemampuan seorang faqih dalam mencari sangkaan yang kuat atau dhon mengenai hukum syar'i. Kemudian ijtihad menurut Imam Al-Amidi yaitu usaha seorang faqih untuk sampai pada hukum syar'i dengan cara mengerahkan segala kemampuan. Kemudian selanjutnya ada Az-Zili. Dalam kitab Ushul Fikih Al-Islami, beliau mendefinisikan ijtihad sebagai mengerahkan segala upaya yang faqih untuk memperoleh hukum syara' praktis dari syar'i yang terperinci. Kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ijtihad merupakan penggunaan seluruh daya dan upaya untuk mengetahui hukum syar'i yang tidak ada nasnya secara eksplisit. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu merupakan usaha maksimal yang dilakukan oleh orang mujtahid untuk menemukan hukum syara' terhadap suatu perkara yang tidak ditemukan dengan berlandaskan kaidah-kaidah usul fikih. Kemudian ke pembahasan selanjutnya yaitu fatwa. Disebutkan di sini pengertian fatwa. Fatwa secara bahasa atau etimologi adalah berasal dari kata bahasa Arab al-fatwa atau al-fata yang berarti jawaban terhadap suatu masalah, penjelasan hukum, atau keterangan tentang suatu perkara yang belum jelas hukumnya. Adapun secara istilah atau terminologi, para ulama memberikan definisi yang beragam. Namun secara umum, fatwa adalah penjelasan hukum syar'i yang diberikan oleh seorang mufti atau ahli hukum Islam terhadap suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya. Kemudian di sini terdapat definisi fatwa menurut para ulama dan pakar. Yang pertama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menyebutkan bahwa fatwa adalah penjelasan hukum Allah dalam suatu permasalahan sesuai dengan kemampuan mufti dalam memahami dalil-dalil syar'i. Kemudian Al-Amidi menyebutkan bahwa fatwa adalah pemberitahuan hukum syar'i oleh seorang alim tanpa bersifat mengikat, berbeda dengan keputusan qadha atau hakim yang sifatnya mengikat. Kemudian yang ketiga, Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa fatwa itu merupakan penjelasan hukum syar'i yang bersifat tidak mengikat, dikeluarkan oleh mufti berdasarkan permintaan pihak yang membutuhkan dan merujuk pada dalil-dalil syar'i. Kemudian yang terakhir, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyebutkan bahwa dalam pedoman penetapan fatwa MUI, fatwa itu didefinisikan sebagai jawaban atau penjelasan hukum Islam terhadap suatu masalah umat Islam yang penetapannya itu dilakukan oleh Komisi Fatwa. Nah, dari definisi fatwa menurut ulama dan pakar di atas, ditarik kesimpulan bahwa fatwa itu merupakan penjelasan hukum syar'i yang disampaikan oleh seorang mufti atau lembaga resmi berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan metode ijtihad lainnya yang bersifat tidak mengikat kecuali jika ditetapkan sebagai hukum positif oleh otoritas negara. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai maqasid syariah.
Pengertian maqasid syariah secara bahasa atau etimologi, kata maqasid sendiri itu berasal dari bahasa Arab qasada qasidu maqasidan yang berarti tujuan, maksud, sasaran, atau arah. Sedangkan syariah berarti jalan menuju sumber air, yang dalam istilah agama dimaknai sebagai hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada manusia untuk mengatur kehidupan mereka. Sedangkan secara istilah atau terminologi, maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum, yaitu guna mewujudkan kemaslahatan atau jalb al-masalih dan mencegah kerusakan atau dar al-mafasid bagi manusia. Kemudian terdapat beberapa definisi maqasid syariah menurut ulama. Yang pertama dari Imam Asy-Syatibi, dalam Muwafaqat beliau menyatakan bahwa maqasid syariah adalah hikmah dan tujuan yang dikehendaki Allah dalam setiap hukum yang ditetapkannya, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian menurut Jasir Auda, beliau menyebutkan dalam maqasid syariah Philosophy of Islamic Law, maqasid dipahami sebagai kerangka filosofi syariah Islam untuk menjamin keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan manusia sesuai konteks zaman. Kemudian yang terakhir dari Ibnu Ashur, dalam maqasid syariah al-Islamiyah, beliau mendefinisikan maqasid sebagai makna dan tujuan yang dikehendaki syariat dalam setiap hukum yang bersifat umum dan menyeluruh, bukan hanya pada kasus-kasus tertentu saja. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah dapat dipahami sebagai tujuan dan hikmah ditetapkannya hukum Islam, yaitu untuk menjaga kemaslahatan manusia dengan melindungi 5 hal pokok yang disebut ad-daruriyah al-khams, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ijtihad dan urgensinya dalam konteks kontemporer. Ijtihad sendiri telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Misalnya ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau menanyakan dasar pengambilan hukum Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ijtihad berkembang dalam bentuk qiyas, istihsan, maslahah, mursalah, dan sebagainya. Fatwa sendiri juga dikenal sejak masa sahabat, misalnya fatwa Umar bin Khattab terkait kebijakan distribusi tanah di Irak. Kemudian lembaga fatwa formal baru berkembang pada masa dinasti Islam dan terus berlanjut hingga era modern seperti Dar al-Ifta di Mesir atau MUI di Indonesia. Maqasid syariah mulai dirumuskan oleh Al-Juwaini, kemudian diperluas oleh Al-Ghazali, dan disistematisasi oleh Asy-Syatibi. Pada abad modern, ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Jasir Auda mengembangkan maqsid menjadi lebih aplikatif. Kemudian urgensi dalam konteks kontemporer. Urgensi 3 pokok tadi dalam konteks kontemporer, yaitu dalam perkembangan zaman akan menghadirkan banyak isu baru. Misalnya dalam medis, teknologi kedokteran itu menimbulkan banyak pertanyaan hukum tentang transplantasi organ, bayi tabung, dan vaksinasi. Kemudian dalam bidang ekonomi, terdapat berbagai permasalahan yang membutuhkan jawaban dari hukum syar'i terkait dengan ekonomi digital yang memunculkan masalah seperti
cryptocurrency, dan fintech. Ijtihad diperlukan untuk menggali hukum, kemudian setelah digali hukumnya, terbentuklah fatwa sebagai pedoman, dan kemudian terbentuklah maqasid syariah sebagai orientasi agar solusi yang ditawarkan terhadap maslahah dan sesuai dengan tujuan syariah. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran ijtihad, fatwa, dan maqasid syariah dalam fikih kontemporer. Peran ijtihad dalam fikih kontemporer itu sendiri ijtihadnya itu menjadi sarana metodologis utama dalam merespons permasalahan baru. Sedangkan jenis-jenis ijtihad kontemporer meliputi ijtihad intiqai yang bersifat selektif, yaitu memilih pendapat lama yang paling sesuai. Kemudian yang kedua, ijtihad insya'i, inovatif, yaitu merumuskan hukum baru yang belum ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada ijtima' jama'i, yang bersifat kolektif, itu dilakukan secara bersama-sama oleh para ulama dalam lembaga fatwa internasional. Contoh penerapan ijtihad kontemporer itu sendiri, misalnya hukum rekayasa genetika, transplantasi organ, serta pemanfaatan AI dalam transaksi bisnis. Kemudian ada metode istihsan, maslahah mursalah, dan sad ad-dariyah, itu sering dipakai untuk merespons perkembangan modern. Kemudian peran fatwa dalam fikih kontemporer, fatwa itu menjadi penghubung antara hasil ijtihad dengan kebutuhan masyarakat. Jadi saling berhubungan antara fatwa dengan hasil ijtihad tersebut. Di Indonesia sendiri ada MUI yang mengeluarkan fatwa tentang hal-hal terkait hal haramnya produk, penggunaan vaksin, kemudian juga etika dalam bermedsos. Kemudian di dunia, di negara lain terdapat Dar al-Ifta di Mesir yang juga aktif memberikan fatwa tentang ekonomi syariah dan isu medis. Fatwa itu juga mampu merespons isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, hingga krisis kemanusiaan. Contohnya itu fatwa membolehkan vaksinasi COVID-19, meskipun penggunaan bahan tertentunya ada yang bersifat haram, tapi masih bisa ditoleransi karena tidak langsung masuk ke dalam produk itu. Kemudian, peran maqasid syariah dalam fikih kontemporer. Maqasid syariah sendiri berperan sebagai fondasi filosofis dalam hukum Islam. Yasir Auda memperluas maqasid menjadi 6 dimensi, yaitu kognitif, komprehensif, terbuka, hierarkis, multidimensi, dan tujuan universal. Maqasid modern mencakup keadilan sosial, demokrasi, HAM, lingkungan, hingga teknologi. Kemudian contoh penerapannya yaitu regulasi perlindungan konsumen, kebijakan keuangan syariah, larangan narkoba, serta kebijakan ramah lingkungan. Nah, kemudian apa hubungan dari ketiga hal tersebut? Nah, hubungan antara ijtihad, fatwa, dan maqasid syariah sendiri, yaitu ketiganya saling terhubung, saling terkait erat. Ijtihad akan menghasilkan hukum. Kemudian, dari hal tersebut, terbentuklah fatwa dan disampaikan ke masyarakat. Kemudian maqasid menjadi orientasi agar hukum berorientasi pada maslahah. Kemudian integrasi ini menjadikan hukum Islam lebih responsif, adaptif, dan solutif dalam konteks global. Kemudian selanjutnya ada studi kasus tentang penerapan ijtihad, fatwa, dan maqasid syariah. Dalam fikih kontemporer, ijtihad, fatwa, dan maqasid syariah menemukan relevansinya pada beragam isu kehidupan modern. Berikut beberapa studi kasus yang menunjukkan peran ketiga instrumen tersebut. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, yaitu fintech dan uang elektronik. Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa nomor 116
DSN MUI 9/2017 tentang uang elektronik syariah. Fatwa ini lahir dari ijtihad kolektif untuk memastikan transaksi digital sesuai syariah. Pertimbangannya adalah makosid hifdz amal, yaitu menjaga harta agar umat Islam terlindungi dari praktik ribawi atau horor yang tersembunyi. Kemudian ada cryptocurrency dan aset digital. Pada 2021, MUI memutuskan bahwa cryptocurrency itu hukumnya haram dan dijadikan mata uang karena sifatnya horor atau spekulatif. Namun, sebagian ulama kontemporer membolehkan kripto tersebut sebagai instrumen investasi dengan syarat tertentu. Kemudian, diskursus ini menunjukkan ijtihad yang mempertimbangkan maslahat serta makosid dalam menjaga harta. Kemudian yang kedua, dalam bidang medis, seperti transplantasi organ. Dar al-Ifta Mesir itu membolehkan donor organ pasca kematian dengan syarat tidak merugikan pewaris dan dilakukan dengan niat menyelamatkan nyawa. Pertimbangannya berlandaskan makosid hifdz al-nafas atau menjaga jiwa. Kemudian ada vaksinasi dan imunisasi. MUI mengeluarkan Fatwa nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi dan Fatwa nomor 2 tahun 2021 tentang vaksin COVID-19. Meski ada unsur syubhat, vaksin dibolehkan demi kemaslahatan umat dan makosid menjaga jiwa. Kemudian, bayi tabung dan rekayasa genetika, Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa bayi tabung diperbolehkan selama sperma dan ovum berasal dari pasangan sah. Kemudian hal ini juga selaras dengan makosid menjaga keturunan. Kemudian di bidang sosial dan teknologi, yang pertama media sosial dan hoax. Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 mengatur etika bermuamalah melalui media sosial, termasuk larangan menyebarkan hoax, gibah, dan ujaran kebencian. Fatwa ini merupakan bentuk ijtihad untuk menjaga akal dan kehormatan. Kemudian kecerdasan AI atau kecerdasan buatan. Perkembangan AI menimbulkan pertanyaan apakah AI dapat menggantikan mufti? Nah, para ulama menegaskan bahwa AI itu hanyalah alat bantu, bukan menjadi otoritas ijtihad terhadap manusia. Pendekatan ini menegaskan makosid agar hukum Islam tidak kehilangan otoritas keilmuannya. Kemudian di bidang lingkungan, menurut MUI, dalam fatwa ekologi mengeluarkan bahwa pengelolaan sampah itu didasari pada penjagaan jiwa, harta, dan keberlangsungan hidup. Kemudian perubahan iklim. International Islamic Fiqh Academy pada tahun 2019 menyerukan ijtihad ekologis, menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ardh, yaitu pentingnya menjaga kebersihan, pentingnya menjaga iklim dan alam. Kemudian yang terakhir di bidang politik dan HAM, demokrasi dan hak asasi manusia, Yusuf Al-Qaradawi dan Yasser Auda mengembangkan makosid modern yang mencakup keadilan, kebebasan, serta hak-hak warga negara. Misalnya, kebebasan beragama yang dipandang sebagai bagian dari menjaga agama. Kemudian, perempuan dan fatwa KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI pada tahun 2017 mengeluarkan fatwa tentang kekerasan seksual. Fatwa ini menekankan bahwa pentingnya makosid penjagaan jiwa dan makosid menjaga harta martabat manusia.
Setelah membahas berbagai macam bab di atas, eh, setelah diuraikan juga, itu dapat disimpulkan bahwa ijtihad, fatwa, dan maqasid syariah itu merupakan tiga instrumen utama dalam pengembangan fikih kontemporer. Jadi, ijtihad berperan sebagai metode dinamis untuk menjawab problematika baru yang tidak ditemukan pada masa klasik. Fatwa menjadi bentuk praktis dari hasil ijtihad yang memberikan bimbingan hukum kepada masyarakat, sementara maqasid syariah berfungsi sebagai kerangka filosofis yang memastikan setiap produk hukum Islam tetap selaras dengan tujuan syariat, yaitu menjaga agamanya, menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan dalam konteks modern, berbagai tantangan seperti perkembangan teknologi, sistem ekonomi global, isu kesehatan, hingga problem sosial budaya menuntut adanya formulasi hukum Islam yang adaptif. Kemudian peran ijtihad kolektif yang dilakukan oleh lembaga fatwa semakin penting agar keputusan hukum memiliki legitimasi ilmiah dan dapat diterapkan secara luas. Di sisi lain, orientasi kepada maqasid syariah memastikan bahwa fatwa tidak hanya dipaparkan secara tekstual, tapi juga substantif, konstekstual, dan relevan dengan kebutuhan umat. Dengan demikian, fikih kontemporer itu harus terus dikembangkan melalui sinergi antara ijtihad, fatwa, dan maqasid syariah, sehingga hukum Islam tetap mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan umat manusia tanpa kehilangan ruh dan tujuan utamanya. Mungkin demikian pemaparan singkat dari saya mengenai peran ijtihad, fatwa, dan maqasid syariah dalam fikih kontemporer. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman dan membuka ruang diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian bagi teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya, boleh bertanya melalui mikrofon ataupun melalui kolom chat. Ya, mungkin cukup sekian, dilanjut dengan sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang perlu diulang? Apa Nokti bisa tolong ulang halaman 6 dan 7 sambil menjelaskan sedikit-sedikit. Syukron. Oh iya, Nam. Oh. Mengenai apa? Tentang medis.
Oh iya, baik. Di sini dijelaskan bahwa urgensi dalam konteks kontemporer itu meliputi em, bidang medis dan juga ekonomi digital. Kemudian di bagian medis sendiri, itu pada perkembangan zaman itu menghadirkan isu baru yaitu teknologi bayi tabung dan transplantasi organ, kemudian juga vaksinasi. Sedangkan transplantasi organ, bayi tabung, dan vaksinasi itu sendiri itu memiliki berbagai isu dan kebingungan di antara masyarakat. Maka perlu dijelaskan maqasid syariahnya yang berorientasi terhadap fikih kontemporer itu sendiri. Baik, oke. Apa Ukti boleh Ana tanya lebih spesifik Iya, gimana? tentang transplantasi organ? Apa aja organ yang boleh ditransplantasi atau semua organ boleh? Baik, Ana akan coba jawab sepengetahuan Ana. Untuk transplantasi organ ya. Nah, Ukti. Ya, dari kajian yang Ana bahas di sini, itu menurut Dar al-Ifta Mesir, donor organ itu yang diperbolehkan yaitu pasca kematian dengan syarat tidak merugikan pewaris, kemudian dilakukan dengan niat menyelamatkan nyawa. Jadi di sini tidak disebutkan apakah organnya itu organ yang spesifik seperti apa. Jadi kemungkinan jika terjadinya pasca kematian itu organ apapun asalkan tidak merugikan pewaris, kemudian digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Begitu apakah membantu, Ukti? Baik, oke. Sangat membantu. Terima jazakillah khairan. Ya, wa jazakillahu khairan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Aku mau bertanya. Bagaimana sikap seorang mujtahid kontemporer terhadap pandangan ulama klasik?
Coba boleh diulangi pertanyaannya, kurang jelas. Bagaimana sikap seorang mujtahid kontemporer terhadap pandangan ulama klasik? Apa sudah jelas? Iya, sudah, maaf. Baik, Ana akan coba jawab sesuai kemampuan Ana dan berdasarkan apa yang sudah dikaji di sini. Sikap yang perlu ditunjukkan yaitu eh, tetap mendukung dan menghidupkan kembali ijtihad, yaitu menolak taklid buta. Jangan hanya mengikuti pendapat lama tanpa melihat konteks. Jadi tetap mengikuti perkembangan dan jangan terlalu kaku terhadap pendapat lama yang dianggap kurang relevan, seperti itu. Kemudian ijtihad kontemporer itu tidak hanya berpegang pada kias, istihsan, atau maslah mursalah, tetapi juga mengembangkan pendekatan secara ilmu kedokteran, ekonomi, dan teknologi. Kemudian bersifat terbuka, adaptif, dan tetap berpegang pada prinsip syariah. Seperti itu, insya Allah. Apakah sudah cukup? Afan, apakah jawabannya sudah cukup atau perlu tambahan? Cukup. Oh iya, syukran atas pertanyaan.
Adakah pertanyaan lain yang ingin ditanyakan? Eh, eh, ayo. Oke. Ya, Assalamualaikum. Bagaimana? Ya, cukup? Yang nggak cukup? Sekarang. Lagi ngajar. Nah, Ustadz, sudah tidak ada yang bertanya. Kalau sudah tidak ada, dicukupkan saja. Langsung kesimpulannya saja. Ya, ditutup buat kesimpulan. Baik, demikian pemaparan singkat dari Ana. Semoga dapat menambah pemahaman dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Halo. Nah, Ustadz sudah selesai. Ya, baik. Ya, saya ambil alih ya. Ininya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Askia yang sudah mempresentasikan materinya pada kesempatan kali ini, ya yang cukup bagus, ya. Ya, baik. Saya coba akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki terkait tentang makalah atau materinya, ya. Nanti untuk perbaikan ke depannya. Ya, yang pertama terkait tentang eh, kata pengantarnya di situ bisa saya lihat sudah cukup bagus dari susunan isinya. Cuma kata pengantar perlu sedikit konsistensi penggunaan bahasa ya. Ya, di situ ada kata-kata saya haturkan yang mestinya cukup dengan saya ucapkan ya. Kata-kata yang agak baku dalam ini. Ya, seperti itu nanti bisa itu sedikit ada penulisan yang perlu diperbaiki di situ. Ya. Terus terkait tentang daftar isi ini perlu dirapikan penulisannya agar sejajar dan perlu diperhatikan ada gunakan titik-titik otomatisnya ya, leader dots dan kan ya dalam bab itu bisa dalam subjudul bisa menggunakan ABC dan sebaiknya itu rata ke kiri ya, bukan menjorok ke tengah. Ya nanti bisa mencari referensi dengan tata cara penulisan akademik yang baik ya, seperti itu. Terus dalam sisi bahasa ya eh, hendaknya menggunakan bahasa akademik yang konsisten ya, hindari bahasa-bahasa lisan. Ya, seperti contoh ada kata saya lihat situ selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Mestinya penulis menyampaikan terima kasih gitu ya. Jadi bukan saya ya, penulis dalam hal ini. Kemudian yang selanjutnya dalam sisi penulisan terkait tentang konsistensi juga dalam penggunaan istilah Arab ya. Di situ saya melihat ada kata-kata maqasid al syariah ya. Terkadang nanti ada maqasid syariah, hilang alnya gitu ya. Ditulis secara seragam. Ya jangan gonta-ganti gitu ya. Jadi itu dalam kalau kaitannya dengan bahasa Arab ya. Dan biasanya kalau ada bahasa-bahasa asing itu ditulis sesuai kaidahnya itu italik ya, pakai italik ya istilah asing dan Arab ya, seperti itu. Ya istihad, fatwa, qasidi asari al-asariah ya. Ini yang benar maqasid asyariah atau maqasid al-syariah. Ya. Bagaimana Aski ya? Yang benar mana ini? Ya. Syariah, Ustaz. Ya, kalau menurut pakai kaidah bahasa Arab kan ya ini kan alif lam ya asamsiyah ya. Jadi asyariah. Ya, bukan ya al-qamariyah. Jadi ya ini maqasid ya al-maqasid asyariah. Itu kaitan dengan penulisan ya, nanti bisa diperbaiki. Terus kemudian terkait isi dan materi, saya melihat sudah cukup bagus ya di dalam pendahuluan, baik di dalam bab 2 juga ya. Cuman yang perlu saya ditambahkan di sini adalah kaitannya dengan ini ya. Sudah disebutkan juga sudah bagus tentang pengertian istihad, fatwa, dan maqasid. Cuma nanti dilengkapi syarat-syarat seorang istihad itu apa. Maka itu kan kaitannya tadi ada pertanyaan temannya tadi yang menyinggung tentang masalah eh, apa namanya kaitannya istihad di fikih kontemporer ya. Ya nanti bisa dilengkapi dengan apa namanya
syarat-syarat seorang mustahid itu apa? Ya, syarat-syarat seorang beristihad, batasan-batasan seorang yang beristihad. Demikian juga fatwa, syarat-syarat orang berfatwa, Yang kemudian batasan-batasan fatwa seorang berfatwa. Ya, seperti itu. Ya, nanti bisa dilengkapi ya, tambahkan untuk kemudian menjadi lebih lengkap referensinya. Terus di dalam bab ketiga, sejarah perkembangan, nanti perlu dibuat lebih sistematis, ya, sistematisasi dalam periode, ya, disebutkan periode Nabi, kemudian sahabat, tabiin dan imam madhab, kemudian abad pertengahan, kemudian era modern. Ya, bagaimana perkembangan istihad itu di zamannya Nabi, kemudian di zaman para sahabat, tabiin, perkembangannya di imam madhab dan seterusnya, ya, itu ditambahkan. Ya, itu dia. Kemudian studi kasusnya sudah bagus, sudah. Kalau biar lebih mendalam, bisa dibuatkan tabel, ya, ini jadi orang bisa lebih manakah yang ini termasuk bagian daripada fikih klasik atau ya fikih klasik atau jadi fikih apa namanya fikih kontemporer, ya, seperti itu. Ya, itu dia kaitannya dengan terus daftar pustaka masih campur antara kitab kelas. Ya, masih campur antara kitab klasik dan modern, perlu konsistensinya, banyak rujukan yang bagus dengan tambahkan literatur terbaru ya, seperti jurnal fikih kontemporer 2020 dan seterusnya. Ya, intinya secara umum makalah ini sudah rapi dan bagus, baik secara substansi cukup kaya dengan banyak rujukan klasik dan kontemporer. Amin. Ya, poin-poin tadi yang intinya yang perlu diperbaiki adalah bahasa akademik, ya, penyusunan ulang tata letak, penambahan ulama-ulama kontemporer ya. Kemudian penguatan kesimpulan ini perlu dijelaskan. Baik, itu untuk dari sisi makalah untuk materi. Ya. Mungkin dari sedikit saya simpulkan dari pembahasan kita ini, ya, dari pembahasan sebelumnya dengan pembahasan sekarang ini, kita perlu, ya, kalau kita berbicara tentang fikih kontemporer, itu tidak akan lepas tentang fase-fase yang ada ini, yaitu ya adanya yang pertama istihad tentunya yang menjadi ya metode utama untuk menggali hukum ketika ada sesuatu hukum yang itu kurang jelas atau mungkin tidak ada di zaman klasik, ya. Makanya perlunya istihad ini yang menjadikan salah satu sumber hukum, ya, dalam hal ini yang disepakati oleh para ulama, yaitu Al-Qur'an, kemudian Al-Hadis, kemudian ijma, ya, tentunya di sini ada istihad bagian di dalamnya. Ya, baru situ nanti ada kias, ya, ada kias yang ini mukhtalaf fihi. Ya, jadi eh, pentingnya seseorang untuk memahami ya syarat-syarat menjadi seorang istihad untuk kemudian bisa menerapkan sebuah hukum. Ya, dari istihad itulah kemudian lahirnya sebuah fatwa. Fatwa yang berfungsi sebagai jawaban praktis dari hasil istihad. Yang mana tentunya fatwa ini kan tidak bersifat mengikat, tetapi ya memberikan salah satu solusi dari permasalahan yang ada. Ya, contoh tadi sudah disebutkan teman kalian beberapa fenomena-fenomena, contoh-contoh komputerer yang ada ini. Seperti tadi pertanyaan tentang masalah apa transpirasi organ tubuh ya, kemudian vaksinasi dan seterusnya. Nah, tentunya di dalam menentukan fatwa itu tidak lepas dari lihat maqasidus syariahnya. Ya, maqasidus syariah atau tujuan-tujuan yang baik, ya, tujuan yang syariat yang tentunya tidak melepas tadi sudah sebutkan pemakalah dari 5 hal tadi itu. Maka kalau kita bisa simpulkan secara singkat hubungan ketiganya, istihad itu menghasilkan hukum baru, fatwa itu ya adalah menyampaikan hukum tersebut kepada khalayak umum, sedangkan maqasid memastikan hukum tetap maslahat, kontekstual dan tidak lepas dari tujuan syariat. Makanya relevansi ya ketiga hal ini ya, dengan kaitannya dengan kontemporer, di mana fikih kontemporer harus
ya eh, adaptif menghadapi tantangan global, teknologi, ekonomi, dan isu sosial. Maka sinergi istihad, fatwa, dan maqasid menjadi hukum Islam solutif, responsif, serta sesuai dengan nilai-nilai ya syariat yang ada. Ya, maka ini penting untuk perlu harus kita ketahui agar supaya kemudian ya tidak mudah kemudian orang serta merta mengeluarkan sebuah fatwa. Ya, tidak semua orang bisa mengeluarkan fatwa. Tentunya ada syarat-syaratnya dan batasan orang berijtihad. Ya, seperti itu. Karena itu telah dijelaskan oleh para ulama beberapa ya syarat-syarat istihad itu sangatlah banyak, diantaranya itu harus menguasai baik Al-Quran, tafsirnya, dan hadis-hadis bahasa Arab dengan baik, kemudian kaidah usul ya, dan juga harus ya memahami apa namanya uh, maqasid syariahnya, tujuan-tujuan daripada hukum tersebut. Nah, itu yang perlu harus difahami, sehingga ketika dia berfatwa ya jangan sampai menjadi yang memberikan fatwa yang menyesatkan seperti itu. Ya, makanya di sini kalau di Saudi ada namanya dewan dewan fatwa ya. Dewan fatwa yang dulu diketuai Syekh bin Baz ketika beliau masih hidup ini tidak tidak sembarang, karena ini tentunya ya orang-orang yang punya keahlian dalam hal ini. Tentunya dalam sisi melihat kemaslahatan ya, dalam tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Ya, tentunya di dalam kaidah fiqhiyah ini daf'ul mudhar muqaddamu ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Ini singkat saja ya pembahasan kali ini ya. Bagaimana kemudian jangan sampai ya fatwa-fatwa yang sekarang ini banyak orang berfatwa dengan mudah karena hanya untuk ya melegitimasi hawa nafsu atau kepentingan politik. Nah, itu yang harus kita jauhi. Jangan sampai ada ya kepentingan politik atau bertentangan dengan syariat. Yang intinya istihad terbatas pada masalah istihadiyah, bukan pada nas-nas yang qot'i ya, yang sudah qot'i. Ya, terus fatwa adalah jawaban hukum yang fleksibel tapi harus berdasarkan dalil dan maslahah, dan maqasid menjadi orientasi dasar hukum ya, hukum Islam yang mana itu bahwasanya hukum Islam tidak kaku tetapi selaras dengan tujuan syariat. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit kaitannya dengan ini. Ya, nanti akan lebih dipertajam, akan lebih diperluas dengan pembahasan-pembahasan lain, karena di sana nanti tidak lepas pembahasan fikih kontemporer. Nanti tadi ada yang sudah disebutkan teman kalian, ada istihsan, ada istishab, kemudian masalih mursalah ya, yaitu seperti itu, kemudian saddu zari'ah. Itu nanti pembahasannya lebih mendalam dan nanti akan dijelaskan teman kalian ketika sudah membahas poin-poin secara lebih terperinci. Mungkin itu dari saya cukup pada kesempatan kali ini karena sudah waktu masuk duhur di sini ya. Untuk pekan depan siapa yang tampil? Fajar, Mas Fajar, siapa yang tampil? Halo? Halo Ustaz, ini Ya, Ustaz, ya. Yang tampil siapa besok? Mufti Ahya Ustaz. Satu orang ya? Nggih Ustaz, masih satu orang. Temanya apa? Temanya fikih suatu pesawat, kapal atau tempat umum Ustaz. Ya, itu sudah masuk kepada perinciannya ya. Ya, nanti bisa disebutkan bagaimana alur pengambilan istinbat hukumnya, akwal para ulama, dan tentunya ini untuk menimbab pengetahuan saja, tapi bukan dalam artian itu menjadi sebuah harus ya, baik. Ya, nanti mohon yang selanjutnya bisa mempersiapkan. Kemudian ada yang mau bertanya dari pemaparan teman kalian atau dari hal yang perlu ditanyakan? Cukup ya? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya, nanti mohon ketua kelas dibantu absensi teman-temannya. Sama tadi poin-poinnya seperti biasa pertanyaannya dilampirkan biar nanti untuk kami ini kan. Demikian dari kami ya. Al-afu minkum jazakumullah khairan. Ya, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa qul rabbana rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, ya saya mohon izin keluar ya.